Halo Angry People, bertemu lagi dengan saya Bonaga. Dan hari ini kita nggak usah masak-masak, saya udah capek. Jadi untuk channel atau video masaknya saya bakal upload di Instagram. Kalian bisa follow Instagramnya di aneka underscore resep underscore apa sih? Aneka underscore resep underscore masakan. Kalian bisa follow Instagramnya dan kalian juga bisa dapat informasi-informasi yang lain tentang dunia makanan. Atau kalian juga bisa follow Instagram personal saya di @bonagaofficial. Kalian, aduh berisik anak kecil ya. Dan kalau semisal kalian ada di perjalanan dan pengen menikmati lagu-lagu original terbaru, nih kalian juga bisa follow, kalian bisa subscribe channelnya Every Music Indo yang ada di bawah sini. Nah kalian subscribe dan juga kalian update selalu tentang musik-musik yang bakal di-upload setiap kalau jadi musiknya, karena dijamin 100% lagu-lagu yang di-upload dari Every Music Indo adalah lagu-lagu original. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel yang gak seberapa view-nya. Kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel Bonaga Food Studio. Di sini kita bakal ada informasi tentang kuliner, ada juga resep-resep dan juga ada icip-icip makanan nanti, tapi kalau udah ada duitnya. Dan hari ini kita bakal bahas tentang lobster. Nah di sini buat kalian yang belum pernah makan lobster, kerja cari duit buat bisa beli lobster. Tapi kalian nggak usah khawatir karena lobster sekarang udah banyak yang murah. Ada yang dibuat bakso, ada yang dibuat lalapan, enggak ya? Nah ngomong-ngomong tentang lobster, ada informasi nih buat kalian yang nggak tahu kalau semisal lobster ternyata adalah makanan untuk orang miskin pada dahulunya. Orang miskin, tahanan penjara, budak-budak, bukan budak korporat tapi budak kasar, dan sampai orang-orang miskin ini udah muak dengan makanan lobster. Jadi pada tahun 1662, tepatnya di Plymouth, ada sebuah cerita nih. Ada seorang gubernur dari Plymouth ingin mengelola tanahnya, tetapi karena buruh di sana sangat kekurangan, gubernur ini mengirimkan buruh atau budak dari daerah lain untuk mengelola tanahnya yang ada di daerah Plymouth tersebut. Dan kerap kali gubernur ini memberikan hidangan atau makanan buat para buruh sebelum mereka bekerja. Namun kali ini gubernur harus berminta maaf kepada buruh karena dia cuma bisa memberikan hidangan dia cuma bisa memberikan hidangan lobster dan juga air saja. Bayangin, cuma bisa memberikan lobster doang. Cuma bro. Beda halnya di Massachusetts di Amerika. Mereka, para tahanan khususnya dan juga para buruh sering mengadakan demo untuk mengurangi jatah makanan lobster karena mereka sudah terlalu muak untuk makan lobster itu setiap hari. Dan untuk para narapidana terhukum mati juga memberikan request atau permintaan terakhir ketika sebelum dieksekusi. Mereka cuma hanya ingin bisa memakan makanan yang lain selain lobster. Itu permintaan terakhirnya. Kalau permintaan terakhir kalian ketika kalian mati apa? Kaya? Dan pada tahun 1940 lobster dijadikan makanan kalengan atau makanan kemasan, tapi bukan untuk makanan manusia, melainkan untuk makanan kucing. Dan ada beberapa petani juga menghancurkan lobster yang bakal dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman mereka. Dan benar-benar gak ada harga dirinya lobster pada waktu itu. Namun pada Perang Dunia yang kedua, lobster sudah mulai bisa naik kelas. Karena lobster sudah mulai dikonsumsi oleh para artis, para pesohor, para pejabat, dan juga para petinggi-petinggi yang ada di negara, khususnya di daerah Eropa dan juga Amerika.
para artis sudah mulai makan lobster dan otomatis harga lobster semakin menanjak. Dengan naiknya harga lobster, otomatis menjadikan lobster sebagai makanan yang prestis. Hanya beberapa orang yang bisa mengkonsumsi lobster pada saat Perang Dunia II tersebut. Ini saya coba bacain lagi titik balik nasib lobster yang saya kutip dari tirto.id. Pada tahun 1662, Gubernur Plymouth meminta maaf kepada para pekerjanya karena hanya bisa menyediakan lobster sebagai menu utamanya dan juga air putih. Dan sementara di Massachusetts, para pekerja mengamuk karena muak dengan makanan lobster. Pada abad 19, lobster pernah menjadi makanan sehari-hari para narapidana. Dan pada tahun 1990-an, lobster dikemas kaleng dan masih dianggap sebagai makanan kucing. Pasca Perang Dunia II, lobster perlahan menjadi bintang di atas meja makan karena para artis dan juga para pejabat tadi yang memulai memakan lobster. Dan pada tahun 2015, 160.000 ton lobster ditangkap dan dipanen di seluruh dunia. Nih ya, Amerika Serikat mengimpor lobster senilai lebih dari $1 miliar. Harga pasaran lobster juga masih tinggi dan stabil, sekitar $20 per kilogram. Dan negara penghasil lobster di tahun 2003 dalam hitungan persen, nih yang paling besar ada di Kanada sebanyak 37%, dan di Amerika di nomor 2 sekitar 25%, dan setahu saya Indonesia nggak masuk di 10 besar tahun sekarang karena buruknya pemerintah Indonesia dalam mengelola lobster yang ada di Indonesia pada saat ini ya. Karena Indonesia mempunyai masalah besar terkait pasokan lobster. Pada Desember tahun lalu saja, Menteri Kelautan Perikanan Bu Susi Pujiastuti pernah bilang kalau ekspor lobster Indonesia itu terus menurun. Hal ini dikarenakan Indonesia juga mengekspor anakan lobster ke Vietnam yang jumlahnya nggak main-main banyaknya ya, mencapai 8 juta ekor per tahun. Dan karena itu pula, kata Bu Susi, ekspor lobster Indonesia yang sempat mencapai 6.000 ton kini diperkirakan cuma 3.000 ton. Dan di Indonesia, di kota-kota besar khususnya, restoran-restoran sudah menyediakan lobster dengan ukuran yang relatif kecil. Kalau dahulu ukuran 1 kilo masih dianggap terlalu kecil untuk dihidangkan atau dijual belikan, tapi sekarang dengan ukuran 200 kg saja lobster sudah layak untuk sebagai menu di restoran-restoran. Dan kalian juga pasti pernah mendengar info yang viral tentang bakso lobster yang harganya sekitar 30.000 sampai 70.000. Jadi menurut saya kualitas dari lobster sekarang sudah mulai menurun, khususnya di Indonesia sih. Karena menurut saya pemerintah masih terus-terusan mengekspor bibit lobster yang dikirim ke Vietnam. Otomatis Vietnam sekarang menjadi masuk di 10 besar pengekspor lobster di seluruh dunia. Jadi menurut kalian gimana sih sekarang pemerintah dalam mengelola lobster? Apakah sudah baik, apa masih buruk? Tulis opini kalian di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komen dan share ke teman-teman kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. Jangan lupa untuk klik lonceng sebagai notifikasi buat kalian agar kalian gak terlambat dalam update-update informasi tentang dunia kuliner dari Bonaga Food Studio. Oke, hungry people, keep your happy tummy with our yummy recipe and keep healthy. See you, bye-bye.